Sahabat, jumpa lagi dengan saya Arya Pras dalam program Bedah Lagu dan Aransemen. Pada episode kali ini saya akan membahas lagu Kidung Jemaat 222, Agungkan Kuasa Namanya, dan judul dalam bahasa aslinya adalah All Hail the Power of Jesus' Name. Pada episode kali ini yang akan dibahas adalah lirik dari Kidung Jemaat 222 dengan melodi Kidung Jemaat 222A. Di Kidung Jemaat ada beberapa lagu yang memiliki teks yang sama namun memiliki beberapa nada yang berbeda. Bahkan kalau kita meneliti lebih dalam, ada lirik dari lagu-lagu tertentu yang bisa dinyanyikan dengan melodi dari lagu atau nomor yang lainnya. Contoh lagu yang liriknya sama namun bisa dinyanyikan dengan melodi yang berbeda, bahkan bisa dinyanyikan dengan lebih dari 3 melodi yang berbeda adalah teks lagu Tuhan Ambil Hidupku. Teks ini bisa dinyanyikan dengan beberapa lagu. Contohnya di Kidung Jemaat 365A, B, C, dan NKB 181 A dan B. Saya akan coba mainkan Kidung Jemaat 365A. Dan seterusnya. Lalu Kidung Jemaat 365B. Kidung Jemaat 365C. Nah, ini agak mirip tadi dengan yang A. Lalu di NKB ada NKB 181A. Lalu yang NKB 181B. Dan seterusnya. Lagu-lagu itu punya teks yang sama, tapi bisa dinyanyikan dengan melodi yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat di YouTube atau mencari di YouTube, maka kita bisa menemukan teks ini, Tuhan Ambil Hidupku ini, dinyanyikan dengan melodi-melodi yang baru. Bahkan dengan melodi yang belum kita kenal sekarang, bahkan dengan melodi yang belum ada di buku-buku lagu kita. Sementara itu, ada juga teks lagu yang bisa dinyanyikan dengan melodi dari lagu lain. Contohnya, teks lagu Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus, bisa kita nyanyikan dengan melodi Kidung Jemaat 252. Saya akan coba memainkan. Jadi teksnya Hai Bangkit Bagi Yesus, ya. Dan seterusnya. Kalau kita teruskan bernyanyinya, nanti itu suku katanya akan sama. Nah, di setiap lagu dalam Kidung Jemaat, Nyanyikanlah Kidung Baru, dan pelengkap Kidung Jemaat, dan buku-buku nyanyian terbitan Yamoger dan Sinode GKI, pasti ada keterangan mengenai penulis syair dan pengubah melodi. Biasanya keterangan itu ada di bagian paling bawah partitur. Ada banyak lagu yang syair dan melodinya ditulis oleh orang yang berbeda. Dan ada lagu-lagu dan yang teks dan melodinya ditulis oleh orang yang sama.
Beberapa lagu bercorak etnik, khususnya dari Indonesia, kebanyakan teks dan melodinya ditulis oleh satu orang. Nah, lagu-lagu yang teks dan melodinya ditulis oleh orang yang berbeda biasanya lagu-lagu yang umurnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Mengapa demikian? Singkatnya, pada saat itu seseorang menulis puisi dan beberapa waktu kemudian ada orang atau seorang komposer yang menambahkan melodi kepada puisi tersebut. Jadi ada dua hal, puisi lalu beberapa waktu kemudian ditambahkan dengan melodi. Nah, biasanya sebuah puisi memiliki keteraturan jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Nah, hal ini yang berdampak kepada banyaknya variasi melodi yang bisa dinyanyikan untuk sebuah teks. Bahkan, teks yang memiliki jumlah suku kata tertentu bisa dinyanyikan dengan melodi dari lagu lain yang memiliki jumlah suku kata yang sama. Ukuran suku kata ini disebut matriks. Jadi, matriks Kidung Jemaat 340 dan 252 hanyalah satu dari sekian banyak pasangan lagu yang memiliki matriks yang sama. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita saksikan video dari Kidung Jemaat 222A. Penulis teks lagu ini adalah Edward Peronet. Dia lahir pada tahun 1726. Dia adalah anak seorang pendeta Anglikan. Nah, tapi meskipun berlatar belakang Anglikan, saya tidak menemukan sumber yang menyebutkan bahwa lagu ini pada awalnya murni merupakan lagu gereja Anglikan. Ayah dari Edward memang seorang pendeta Anglikan, namun dirinya juga aktif melakukan pelayanan dan berkarya bersama rekan-rekannya, dan terutama satu orang rekannya adalah tokoh penggagas gerakan Metodis, yaitu John Wesley. Sedikit memberi gambaran situasi pada masa itu. Lagu ini lahir di sebuah era yang dalam sejarah gereja disebut dengan era kebangunan rohani. Pada saat itu, gereja Anglikan, Lutheran, dan Calvinis dirasa semakin kaku dan semakin tidak menggugah gairah manusia dalam hidup keagamaan. Sementara umat mendambakan hidup keagamaan yang lebih bergairah dan ungkapan-ungkapan yang lebih personal. Maka lahirlah kaum pietis yang kemudian dalam perjalanannya membentuk gereja Movaria, gereja Injili di Swedia, dan gereja Metodis. Kembali ke Edward Peronet,
Dia aktif berkhotbah pada masa hidupnya dan menerbitkan 3 volume kumpulan puisi Kristen dan penelaahan tulisan-tulisan dari Alkitab. Nah, tulisan All Hail the Power of Jesus' Name yang kita bahas ini pertama kali muncul pada bulan November 1779 dalam suatu artikel dalam Gospel Magazine atau majalah gospel gitu, dan dikenal sebagai National Anthem of Christendom. Bisa diartikan sebagai lagu kebangsaan nasional dunia kekristenan, semacam itu. Dan lisensi himne ini dipatenkan dalam Hymnal of the Unity Church yang diberi nama Oh Hail the Power of Truth to Save from Error Binding Troll. Saya tidak menemukan sumber-sumber yang cukup mengenai Hymnal of the Unity Church. Namun saya menduga, sekali lagi saya menduga, ini adalah buku lagu yang bisa dipakai oleh gereja-gereja dari aliran yang berbeda pada masa itu. Saya menyimpulkan demikian dari nama buku ini. Sementara biasanya pada masa itu setiap aliran memiliki buku lagunya sendiri, dan banyak dari buku-buku lagu tersebut dinamai dengan nama aliran tersebut. Nah, di kemudian hari mengenai teks lagu ini, John Rippon menambahkan bait terakhir dari lagu ini. John adalah seorang pelayan di gereja baptis Inggris. Dia menambahkan bait terakhir pada tahun 1787. Nah, Rippon dipercaya sebagai editor dari Baptist Annual Register serta pemegang kuasa atau izin dari himne atau nyanyian-nyanyian yang digubah oleh Isaac Watts. Buku terbitan Rippon pun digunakan dalam ibadah hingga tahun 1866. Himne ini telah digubah oleh beberapa komposer musik juga. Beberapa yang terkenal dan dipergunakan adalah metode Miles Lane yang merupakan melodi dari Britania yang sekarang kita kenal sebagai Kidung Jemaat 222B. Saya mainkan seperti ini. Ada juga komposisi dari James Eller di tahun 1838 yang cukup jarang dinyanyikan, setidaknya di gereja-gereja yang saya kenal. Komposisi ini dijuluki Choral Anthem karena banyak mengulang kata crown hymn di bahasa aslinya. Nah, saya akan coba mainkan sebagian saja. Dan seterusnya, bisa dicari di YouTube. Nah, yang ketiga adalah Coronation Hymn. Ini menjadi begitu terkenal di Amerika setelah dipublikasikan pada tahun 1793. Penulis melodi dari lagu yang kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 222A ini adalah Oliver Holden, seorang komposer asal Amerika. Lagu ini terdiri dari 8 bait. 7 bait ditulis oleh Edward dan bait ke-8 ditulis oleh John Rippon. Namun, dalam video klip yang kita saksikan, bait yang dinyanyikan hanya bait pertama, kedua, dan ketujuh. Maka saya akan membahas makna lagu hanya berdasar bait-bait yang dinyanyikan. Setiap bait terdiri dari 3 baris. Di setiap bait, lirik baris kedua dan ketiga hampir sama. Bedanya adalah di baris ketiga ada tambahan satu kata, yaitu kata Yesus. Dari ketiga bait di atas, frasa yang diulang adalah nobatkan, agungkan, akui kerajaannya. Dari pengulangan dan penekanan makna ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa lagu ini berbicara mengenai penobatan raja yang agung
dan seruan untuk mengakui kerajaannya. Di baris ketiga setiap bait ada tambahan kata Yesus. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa lagu ini adalah lagu mengenai pengakuan dan penobatan Yesus sebagai Raja yang agung dan seruan kepada seluruh bangsa untuk mengakui kerajaan milik Sang Raja Agung, yaitu Yesus sendiri. Tidak heran bahwa di Amerika, lagu ini terkenal sebagai coronation hymn atau himne penobatan, karena makna utama yang dikandung dari lagu ini adalah penobatan Yesus sebagai Raja yang agung. Bait pertama merupakan seruan kepada malaikat, bait kedua merupakan seruan kepada bintang-bintang, sementara bait ketujuh merupakan seruan kepada bangsa-bangsa di dunia. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada makna lain yang ingin disampaikan lagu ini, bahwa Yesus merupakan Raja Agung yang bukan hanya menguasai bangsa-bangsa di dunia, namun juga seluruh alam semesta termasuk bintang-bintang. Di sisi lain, bait pertama, kedua, dan ketujuh juga bisa kita pandang sebagai sebuah alur identitas seorang raja. Bait pertama menekankan bahwa hakikat seorang raja adalah seorang yang dinobatkan. Sementara bait kedua, kita melihat implikasi dari penobatan seorang raja adalah dia diagungkan karena dia adalah raja. Sementara di bait ketujuh adalah penegasan bahwa seorang raja yang berkuasa merupakan raja yang kerajaannya diakui oleh bangsa-bangsa lainnya. Kerajaan yang dibicarakan di sini bukanlah kerajaan di dunia yang kita kenal sekarang atau dalam sejarah, namun sebuah kerajaan yang dipimpin Sang Raja Agung, yaitu Yesus sendiri. Maka bila kita melihat teks keseluruhan dari lagu ini, dari bait 1 sampai ke 8, kita bisa melihat pokok-pokok ajaran Kristen yang dihadirkan melalui sebuah kerajaan yang dipimpin raja yang rela turun ke dunia, menderita, dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Bentuk syair dan bentuk melodi lagu ini sangat selaras. Dikarenakan melodi ini digubah setelah syairnya tercipta, maka kita bisa melihat banyak bentuk melodi lagu ini yang mengikuti syairnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa syairnya berbentuk A, B, dan B aksen. A merupakan seruan kepada malaikat, bintang-bintang, dan bangsa-bangsa di dunia. Sedangkan B merupakan ajakan untuk menobatkan, mengagungkan, dan mengakui kerajaan. Dan B aksen mirip dengan B, perbedaannya adalah memperjelas bahwa nama raja itu adalah Yesus. Demikian juga dengan melodi. Polanya A, B, dan B aksen. Kita bisa melihat ada kemiripan ritmis di bar pertama setiap barisnya. Setelah lepas dari bar pertama, tentu ada ritmis yang berbeda antara A dan B. Sementara perbedaan B dan B aksen adalah ritmis dan nada di birama terakhir. Frasa B dan B aksen ini juga bisa dipandang sebagai frasa tanya jawab. Frasa B diakhiri dengan harmoni 5 atau dominan, dan kita bisa menyebutnya dengan frasa terbuka karena harmoni 5 di sini bisa dikategorikan sebagai harmoni yang masih terbuka ya. Jadi masih perlu penutup. Sementara frasa B aksen ditutup dengan harmoni 1 atau tonik yang menandai berakhirnya sebuah lagu. Menghubungkan teks dan melodi, kita bisa melihat bahwa sang raja yang dinobatkan dan diagungkan dan diakui kerajaannya ini sudah diproklamasikan oleh frasa B. Namun karena frasa B masih merupakan frasa terbuka, frasa ini belum berbicara secara spesifik mengenai siapa raja yang diceritakan oleh frasa B. Baru pada frasa B aksen, lagu ini bercerita tentang gamblang, tentang identitas raja, yaitu Yesus itu sendiri. Maka kita bisa melihat alur dari lagu ini, yaitu A. Seruan kepada seluruh unsur yang ada di alam semesta untuk menobatkan, mengagungkan, dan mengakui kerajaannya. Mengakui kerajaan dari raja yang diproklamasikan di frasa B. Namun identitas pastinya belum disampaikan. Baru pada frasa B aksen, identitas raja ini diberitakan dengan jelas. Nah, bagaimana saya menerapkan makna lagu ini ke dalam bentuk aransemen? Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, Bedah Lagu dan Aransemen di channel Bedah Lagu.
Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Makna utama dari lagu ini adalah penobatan Raja Mulia yang kerajaannya diakui bangsa-bangsa di dunia. Kerajaan ini bukanlah kerajaan dunia seperti yang kita kenal sekarang, melainkan kerajaan yang kuasanya tidak terbatas dan rajanya menguasai alam semesta. Saat kita melihat proses penobatan raja atau pelantikan presiden atau gubernur atau wali kota, maka suasana yang kita rasakan adalah suasana agung. Saya belum pernah melihat proses penobatan raja atau pelantikan pejabat publik dengan suasana yang mellow dan diiringi dengan musik yang mellow juga ya. Maka dari itu, secara umum suasana yang dihadirkan dalam lagu ini adalah suasana agung. Untuk mencapai suasana yang agung, maka yang saya lakukan adalah menerapkan aransemen dengan aksen yang tegas dan tetap dengan menggunakan instrumen string. Dalam hal ini, string menjadi tulang punggung dan harmoni dari aransemen. Harmoni di aransemen ini dimainkan dengan pola tetap dan staccato. Mari kita bandingkan dan rasakan perbedaan pola string jika dimainkan dengan cara yang berbeda. Saya akan coba mainkan dengan cara yang tidak staccato atau bahkan cenderung legato ya. Akan beda kalau kita mainkan. Cara bermain ini tentu memberikan gambaran suasana yang berbeda dengan kalau kita bermain. Nah, kita bisa melihat dan membedakan suasana yang dibangun dari cara memainkan string yang berbeda. Nah, instrumen brass digunakan untuk memainkan tema utama di bagian intro, interlude, dan ending. Sementara pada bagian bait, brass difungsikan sebagai isian. Hal ini dilakukan untuk mendukung string membentuk suasana yang agung. Selain suasana agung, saya juga menghadirkan suasana hikmat di lagu ini. Cara saya memadukan suasana agung dan hikmat adalah dengan memainkan string seperti penjelasan tadi, yaitu dengan not quaver atau seperdelapan atau setengah ketuk dan dimainkan secara staccato. Sementara untuk harmoni, meskipun harmoninya selalu berubah mengikuti alur melodi, namun untuk menghadirkan suasana hikmat, saya meminimalisir perpindahan bass, terutama pada baris pertama setiap baitnya. Perpindahan bass baru dilakukan secara bertahap, mulai baris kedua dan baris ketiga. Baris ketiga kita bisa merasakan perubahan bass yang berubah sesuai dengan chordnya. Nah, meskipun secara umum aransemen ketiga bait di dalam lagu ini adalah sama, namun secara khusus terdapat perbedaan, baik itu dalam hal instrumentasi, cara bermusik, dan juga nanti di bait terakhir ada sedikit kejutan di bagian akhir. Di bagian intro, brass memegang peranan melodi
dengan diiringi string. Melodi dan harmoni yang saya gunakan adalah seperti ini. Nah, hal ini tadi sudah saya jelaskan menambahkan kesan agung dan hikmat ya. Dua mayor supaya ini terlihat seperti ini mendukung suasana yang agung seperti penobatan raja ya. Lalu seperti biasa masuk ke chord 4 namun bassnya tetap di 1. Nah, saya masuk ke ini, ada yang menyebutnya chord 5/5, ada yang menyebutnya Des. Nah, ini juga saya lakukan supaya ini berasa benar-benar agung gitu suasananya. Nah, jadi saya ingin memberikan tanda kepada umat yang akan menyanyikan lagu ini bahwa di lagu ini kita akan mengakui penobatan, pengagungan, dan pengakuan kerajaan dari Raja kita yang mulia, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, di bait pertama, instrumen yang dominan adalah string. Dari bar pertama sampai ke-6, saya melakukan pedal point atau bassnya tidak pindah. Nah, pada bar ke-7, baru saya mulai melakukan perpindahan bass. Namun demikian, perpindahan bass itu dilakukan seminimal mungkin. Misalnya dari chord 1 ke 5 atau dominan ke tonik. Saya tidak melakukan langsung dari 1 ke 5, tapi bassnya saya pindah ke 7. Nah, dengan demikian harmoninya bukan 1-5 tapi 1-5 bass 7 atau tonik dominan inversi pertama ya. Tidak. Nah, tapi saya tidak pindah ke sini, tapi saya pindahnya ke sini. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir perpindahan bass. Gunanya ya seperti tadi, untuk menimbulkan kesan hikmat dan terkesan steady atau tetap. Di bait kedua bagian awal, saya menghadirkan instrumen lain yaitu bell. Hal ini saya lakukan untuk mendukung teks yang berseru kepada bintang-bintang. Bintang-bintang ini bisa dimaknai bintang yang berkelip di malam hari. Dari bumi terlihat sangat kecil, jadi kelipnya terlihat sangat kecil. Sehingga saya menggambarkan dengan instrumen bell. Namun bintang-bintang juga bisa dimaknai sebagai matahari atau bintang lain yang bercahaya lebih terang. Karena bait kedua ini teksnya berkata berseru kepada bintang-bintang fajar terang. Apabila kita mengartikan bintang ini sebagai fajar, maka kita bisa memaknai hal ini dengan suasana matahari terbit. Dengan ini saya juga masih tetap menggunakan bell, gunanya untuk menghadirkan suasana pagi hari, suasana matahari akan terbit. Nah, saya mainkan lagi. Karena bintang itu ada di atas, saya juga mainnya di oktav atas bellnya, lalu stringnya masih tetap sama. Nah, seperti itu. Di bagian 2 pertengahan, saya baru melakukan perubahan bass secara perlahan. Instrumen lain juga masuk bersautan dengan instrumen yang sudah ada secara bertahap juga. Di bait ke-7, pola dasarnya masih sama. Namun, saya melihat perlunya ada penekanan di bait ke-7. Implikasi dari raja yang dinobatkan dan diagungkan adalah kerajaannya diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Maka dari itu saya perlu melakukan penegasan atas pengakuan ini.
Saya melakukan overtone untuk menegaskan bahwa bait ini merupakan klimaks dari bait-bait sebelumnya. Saya juga melakukan penegasan dengan menambahkan instrumen perkusi yaitu snare dan bass drum. Snare dan bass drum dimainkan dengan model marching. Hal ini selaras dengan musik-musik yang dimainkan pada saat upacara kenegaraan untuk menyambut tamu negara. Harapan saya suasana agung dan hikmat yang sudah dibentuk dari awal semakin meningkat di bait ini. Di bagian B aksen, saya mengubah pola drum dari marching ke ritme yang lebih groovy, lebih beat groove, yang lebih terasa ya. Kalau dimainkan di piano seperti ini. Videonya seperti ini. Saya melakukan ini karena bagian B dan B aksen pada bait ketiga ini merupakan puncak dan kesimpulan dari lagu yang dinyanyikan. Frasa B merupakan implikasi dari raja yang dinobatkan dan diagungkan, sementara B aksen merupakan proklamasi akan sosok raja itu sendiri, yaitu Yesus. Kalau kita mengenal sosok raja, biasanya kita menggambarkan raja tersebut sebagai raja yang agung, besar, berkuasa. Maka musiknya seperti tadi dijelaskan menggunakan musik yang mirip dengan protokoler kerajaan atau negara. Pola ini saya pakai di bait ketiga bagian B atau baris kedua. Namun di bagian B aksen, bagian ini menjelaskan bahwa raja itu adalah Yesus. Yesus bukanlah raja seperti raja-raja di dunia yang lainnya. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia, menjadi manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, bangkit untuk membebaskan manusia dari dosa. Setelah bangkit, dia menampakkan diri kepada beberapa muridnya, naik ke sorga, dan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai manusia dalam perjalanan kehidupannya. Yesus bukanlah raja yang hanya diam dan memerintah di tahta. Namun Yesus adalah raja yang juga hadir dalam kehidupan manusia dan hidup dalam dinamika kehidupan manusia. Maka di bagian aksen saya mengubah beat drum dari march ke beat yang lebih hidup, lebih groove untuk menegaskan identitas Yesus sebagai raja yang luar biasa karena dia adalah raja yang hadir dalam dinamika kehidupan manusia. Beat yang lebih groovy ini menggambarkan dinamika manusia dan saya ingin menekankan bahwa Yesus hadir dalam dinamika manusia itu. Di bagian ending, saya menutup dengan harmoni seperti ini. Saya menggunakan harmoni yang tidak ada dalam tangan nada untuk mengekspresikan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang ada di luar nalar manusia. Namun demikian, meskipun di luar nalar manusia, rajanya adalah raja yang bukan hanya maha kuasa, melainkan raja yang mau menyatakan diri kepada manusia dan hadir dalam kehidupan manusia. Nah, saya menutup lagu ini dengan harmoni yang familiar dalam kehidupan manusia, yaitu harmoni tonik atau satu. Dalam hal ini karena sudah overtune ke G, maka endingnya harmoni dari ending itu adalah di G itu sendiri. Gitu. Ya, seperti itu. Sahabat, demikian pemaparan saya mengenai makna lagu dan aransemen dari Kidung Jemaat 222A, Agungkan Kuasa namanya. Bila sahabat merasa tayangan ini bermakna, sahabat bisa mendukung pelayanan ini dengan membagikan link tayangan. Dan kalau ada kritik, komentar, atau pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan lagu yang lebih bervariatif dan penelaahan dari sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa dan salam.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.